Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi 'ibadihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para amil zakat negara yang semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu dalam kesempatan virtual ini. Yang kemudian salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat para amil zakat negara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan pidato berjudul Amil Zakat Negara untuk Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Memasuki tahun kedua, pandemi masih menyayat hati dan mengiris-iris nurani kemanusiaan kita. Betapa tidak, di level dunia 207 juta korban jiwa, 4.300.000 meninggal dunia, dan alhamdulillah 186 juta sembuh dan kembali sehat seperti sedia kala. Dan di negara tercinta kita, Indonesia, 3.800.000 korban jiwa, 117.000 meninggal dunia, dan alhamdulillah 3.351.000 sehat dan sembuh kembali seperti sedia kala. Dan alhamdulillah sebagian dari mereka yang sembuh, salah satunya adalah berkat limpahan rahmat Allah melalui kekuatan filantropi Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta DSKL menurut undang-undang. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kekuatan kedermawanan yang selalu eksis dan hadir di setiap bencana, di setiap tetes air mata dan duka nestapa, semakin mencengkeram kaum papa. Sejak tsunami Aceh, gempa Jogja, kezaliman manusia atas manusia di Rohingya dan Palestina, dan kini ketika wabah mengerikan COVID-19 yang menghantui masyarakat dunia dan sebagian mengantarkan saudara-saudara kita ke alam baka, di sana filantropi Islam hadir memberikan solusi. Hadirin hadirat, para amil zakat negara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita sebagai anak bangsa patut bersyukur bahwa sejarah mencatat nasionalisme dan religiositas menjadi penyemangat dalam perjuangan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama anak-anak bangsa lintas agama dari Sabang sampai Merauke, umat Islam yang dimotori para ulama dan santri bersatu padu memekikan teriakan takbir Allahu Akbar, mengusir penjajah dan mengakhiri kolonialisme di negeri ini. Karena itulah konstitusi Republik Indonesia sangat kental dengan nilai spiritualisme. Kita tahu bahwa di mana alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mencantumkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan menjadi anugerah besar karena melahirkan banyak legislasi yang mengakomodasi aspirasi kaum muslim, seperti undang-undang perkawinan, undang-undang wakaf, undang-undang perbankan syariah, undang-undang sukuk syariah atau surat berharga syariah, undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh dan sebagainya. Dan yang membahagiakan buat kita sebagai amil zakat negara adalah undang-undang nomor 23 tahun 2011 setelah revisi undang-undang 38 tahun 99 yang yaitu undang-undang pengelolaan zakat yang menjadi dasar pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Inilah lembaga yang turut berkontribusi membangun negara, khususnya bidang pengentasan kemiskinan dan penyejahteraan rakyat. Basnas adalah amil negara yang menjamin pengelolaan zakat, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Untuk penguatan secara nasional, Basnas mengagendakan 4 program. Pertama, ini yang dicanangkan oleh kepemimpinan Basnas yang baru 2020-2025 di bawah Ketua
Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, yaitu yang pertama penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk menghapus pandangan yang menganggap bahwa Basnas seperti Ormas atau LSM padahal adalah instansi pemerintah, maka kelembagaannya harus setara dengan institusi pemerintahan lainnya dari tingkat pusat sampai daerah. Kedua, penguatan SDM, amilin dan amilat. Ketiga, penguatan sarana prasarana. Keempat, penguatan jaringan nasional dan global. Hadirin hadirat para amilin amilat zakat negara yang semoga selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa filantropi Islam memiliki legitimasi yang sangat kuat karena menjadi salah satu perintah utama dalam Al-Quran dan hadis yang menempatkan zakat sebagai rukun Islam ketiga. Kita tahu kalau kita membuka referensi-referensi dari para guru dan kiai kita bahwa ada 32 ayat zakat dalam Al-Quran. 28 diantaranya menggandengkan ayat pesan-pesan salat dan zakat. Seperti dalam Al-Baqarah, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sementara tercatat ada 65 ayat tentang salat, puasa 13 ayat, dan haji 10 ayat. Bila gabungkan seluruh pesan-pesan filantropi Islam, seperti memberi makan fakir miskin, menyayangi anak yatim, dan sebagainya, dan sejenisnya, ada total 115 ayat dalam Al-Quran. Ini bahwa umat Islam harus mampu menyeimbangkan tidak hanya ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ibadah horizontal, ibadah maliyah istimaiyah kepada sesama manusia. Ada 115 ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan manusia saling mengasihi dan saling berbagi. Hadirin hadirat para amil zakat negara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa filantropi Islam memiliki legitimasi yang sangat kuat, yaitu seperti tercantum dalam surat Al-Asr yang memiliki makna yang sangat mendalam. Wal asri inna insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 3 pesan filantropi dalam ayat ini. Yang pertama, Allah bersumpah demi waktu manusia seluruhnya merugi, menjadi pengusaha merugi, menjadi intelektual merugi, menjadi orang hebat merugi, menjadi pemimpin merugi. Kenapa? Karena 3 hal, kecuali mereka yang terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, illa kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah yaitu orang-orang yang beriman. Jadi filantropi Islam didasari oleh landasan iman, sehingga menjadi salah satu dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga adalah zakat. Yang kedua adalah amal soleh, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu mereka yang beramal soleh. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, Allahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita sebagai manusia diciptakan bumi ini bertujuannya adalah agar berlomba-lomba siapa yang paling baik amal perbuatannya. Karena itulah Allah menggandengkan iman dengan amal soleh. Orang yang mengaku beriman tidak beramal soleh maka belum disebut beriman. Iman harus beramal soleh. Jadi filantropi Islam ada refleksi dari iman yang berupa cerminan perbuatan amal soleh. Kemudian yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Artinya adalah yang ketiga pesannya adalah perubahan, bahwa setelah iman menggerakkan amal soleh, filantropi, begitu banyak ayat yang meminta kita, yang memerintahkan kita untuk saling berbagi dan lain sebagainya. Tentu dengan tujuannya adalah perubahan. Nah, dalam standar PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, ya, seorang yang bisa disebut sejahtera, makmur, di perubahan menuju makmur, sejahtera adalah sehat, kemudian kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dan alhamdulillah Basnas memiliki banyak lembaga program untuk menyukseskan hal ini. Dan ditambah lagi di dalam Basnas ada program sosial dan dakwah dan advokasi. Jadi 3 hal, iman, amal soleh, dan kemudian perubahan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
saudara hadirin hadirat para amil zakat negara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita kembali patut bersyukur bahwa inilah yang menyebabkan hasil survei organisasi dunia Charity Aid Foundation (CAF) menempatkan Indonesia pada level teratas World Giving Index sebagai negara terdermawan di dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kontribusi filantropi Islam di negara ini sangat memberikan sumbangsih yang luar biasa. Ini yang patut kita syukuri karena hasil survei organisasi dunia Charity Aid Foundation atau CAF menempatkan Indonesia pada level teratas World Giving Index yang menyebabkan program-program kurban pada tahun ini juga program-program fundraising mengalami peningkatan ketika ekonomi mengalami penurunan. Artinya apa? Bahwa kita punya sensitivitas kemanusiaan yang luar biasa, sensitivitas sosial yang luar biasa untuk sama-sama bergotong royong membangkitkan semangat agar kita bersama-sama memerangi COVID-19. Nah, untuk menyemangati kita sebagai pengemban amanat konstitusi sebagai amil negara, izinkan saya membacakan puisi yang pernah saya tulis berjudul Namaku Amil. Namaku Amil. Aku punya akhwat. Panggil dia Amil. Di dada kami bergemuruh lantunan ayat-ayat. Ayat-ayat hebat. Karena kami bekerja dengan sayap malaikat. Bertarung mengangkat derajat kaum kusam dan melarat. Namaku Amil. Aku punya akhwat. Panggil dia. Di dada kami bergemuruh lantunan ayat-ayat. Ayat-ayat dahsyat. Karena kami harus bertempur melawan para pelaknat biang ketimbang sosial, ekonomi yang dan bejat. Namaku Amil. Panggil, aku punya akhwat. Panggil dia Amilah. Di dada kami bergemu lantunan ayat-ayat. Ayat-ayat dan menyayat. Karena kami harus dekat dengan orang-orang yang sekarat. Sedekat dua jari yang lekat bersanding rapat. Namaku Amil. Aku punya akhwat. Panggil dia Amilah. Di jantung kami berdetak firman-firman yang syarat amanat. Amanat untuk menghapus tangis pengemis yang menangis di bawah gerimis. Amanat untuk merendah hidup mereka yang tak punya apa-apa. Amanat untuk merendah mereka yang tak punya apa-apa. Hadirin, hadirat, para amil zakat, negara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip syair Al-Mawaqif yang ditulis oleh penyair besar Timur dan Barat yang memiliki kemampuan skill kepenyairan yang luar biasa dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Khalil Gibran bertajuk Ratapan Kemanusiaan. Tuhan, zaman telah memunculkan berjuta ketidakpedulian. Aku telah menampung banyak air mata di sisi terdalam kemiskinan. Mohon kau berikan kemudahan agar bertumbuh kembang kebahagiaan saudara-saudaraku yang semakin sempurna penderitaannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun NKRI. Majulah negeriku. Jayalah bangsaku. Bangga sebagai amil zakat negara. Dirgahayu Indonesia.